Teman-teman, dalam Alkitab tuh ada loh tempat-tempat yang lebih dari sekedar lokasi geografis. Tempat-tempat ini tuh kayak panggung rohani, penuh makna di mana kisah iman, penderitaan, dan kemenangan terjadi. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu yang paling simbolis dari semuanya, Lembah Kidron. Dari namanya aja udah kebayang ya, Kidron itu artinya gelap, suram, atau berduka. Secara fisik, lembah ini fungsinya buat, saluran pembuangan lumpur dan kotoran dari Yerusalem. Jadi dari awal, citranya emang udah kelem banget. Tapi justru di tempat-tempat kayak ginilah, Tuhan sering banget melakukan pekerjaan yang paling dahsyat. Nah, disinilah ceritanya jadi kuat banget. Coba bayangin, dua raja terhebat dalam sejarah, dua-duanya menyeberangi lembah yang sama persis di titik terendah hidup mereka. Pertama, Raja Daud yang lagi melarikan diri karena dikhianati. Terus, 1000 tahun kemudian, Yesus Kristus yang justru sengaja berjalan menuju penderitaannya. Beda banget kan? Tapi dua perjalanan ini mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari kisahnya Daud dulu ya. Mungkin kita sering bayangin Daud itu pahlawan yang gagah perkasa kan? Tapi coba deh lupain dulu gambaran itu. Yang kita lihat di sini adalah Daud yang lagi hancur-hancurnya. Seorang ayah yang dikhianati sama anaknya sendiri, Absalom, yang merebut tahtanya. Kota yang dulu memuja dia, sekarang malah jadi ancaman. Coba deh kita bayangin pemandangannya. Daud, sang raja, jalan melewati lembah kotor ini. Nggak pakai alas kaki, kepalanya nunduk, sambil nangis. Pengikutnya yang setia juga nangis bareng dia. Seisi lembah itu rasanya penuh sama suara tangisan. Ini benar-benar momen penyerahan total, di mana Daud melepaskan semuanya, mahkotanya, kotanya, bahkan harga dirinya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa Tuhan ngebiarin ini terjadi? Jawabannya gini, lembah Kidron buat Daud itu bukan hukuman final tapi tempat pemurnian. Ingat kan dosanya dengan Batsyeba? Nah Tuhan pakai penderitaan ini untuk membersihkan hatinya. Ngajarin dia buat bergantung total sama Tuhan, bukan sama kekuatan atau tahtanya. Dan yang luar biasa, di tengah penderitaan kayak gitu, Daud menulis kata-kata ini. Bahkan di lembah paling gelap, di antara tangisan dan rasa malu, koneksinya sama Tuhan gak putus. Dia tetap berseru, yakin banget Tuhan dengar. Justru di tempat terkelam inilah imannya jadi murni. Terus, Daud bikin keputusan yang luar biasa. Dia menyuruh tabut perjanjian, simbol hadirat Tuhan, dibawa balik ke kota. Buat dia, mending kehilangan tahta daripada kehilangan Tuhan. Wah, ini pelajaran yang dalam banget ya. Harta terbesar kita tuh bukan kekuasaan atau posisi, tapi hadirat Tuhan itu sendiri. Oke, sekarang kita maju 1000 tahun kemudian. Bayangin, malam yang gelap cuma diterangi bulan Paskah. Lembah Kidron yang sama sekali lagi jadi saksi perjalanan seorang raja. Habis perjamuan malam terakhir, Yesus dengan sadar melintasi lembah ini, jalan menuju Taman Getsemani. Nah, ini dia beda utamanya. Daud menyeberangi Kidron karena akibat dosanya, dia lari dari konsekuensi. Tapi Yesus, dia menyeberangi Kidron justru sebagai bagian dari misinya buat menanggung dosa seluruh dunia. Daud lari dari kematian, Yesus malah berjalan menuju kematian supaya kita bisa hidup. Dan ini membawa kita ke sebuah kebenaran yang, luar biasa banget. Karena Yesus sudah pernah jalan melewati lembah pengkhianatan, kesedihan, dan penderitaan, dia ngerti banget lembah yang kita alamin. Daud mungkin jalan bareng beberapa orang setia, tapi Yesus sengaja jalan sendirian. Supaya apa? Supaya kita nggak akan pernah jalan sendirian di lembah kita. Kitab Ibrani menjelaskannya begini. Kita punya imam besar yang bisa ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi pas kita lagi di lembah, dia tuh nggak cuma nonton dari jauh. Dia ada di sana bareng kita. Karena dia udah pernah lewat jalan yang sama. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang penderitaan kan? Buat Yesus, Kidron itu bukan akhir dari segalanya. Justru, Kidron itu gerbang menuju kemenangan. Setelah Kidron ada Getsemani. Setelah Getsemani ada salib. Dan setelah salib, ada kebangkitan. Jadi, lembah penderitaan itu ternyata jalan yang harus dilewati buat mencapai kemuliaan. Mazmur yang ditulis Daud ini rasanya pas banget dan digenapi sempurna sama Yesus. Iya, malam di lembah itu emang penuh tangisan dan penderitaan. Tapi, pagi kebangkitan datang dengan sorak-sorai kemenangan yang abadi. Dukanya sementara, tapi kemuliaannya selamanya. Oke, sekarang yuk kita tarik kisah lama ini ke kehidupan kita zaman sekarang. Karena kita semua, cepat atau lambat, pasti harus menyeberangi lembah Kidron kita masing-masing. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat renungin ini. Apa ya lembah Kidron dalam hidup Anda sekarang?
Di mana area perjuangan Anda yang paling berat? Mungkin itu lembah kehilangan orang yang kita sayang. Atau lembah sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh. Atau dikhianati sama orang yang kita percaya banget. Bisa juga kesulitan keuangan yang bikin pusing. Atau keraguan iman yang bikin kita goyah. Coba kenali lembah Anda. Terus gimana caranya kita menyeberangi lembah itu? Kita bisa belajar dari Daud dan Yesus. Pertama, jangan lari. Akui aja rasa sakitnya. Hadapi, tapi jangan sendirian. Jalan bareng Tuhan. Kedua, ubah respons kita. Jangan cuma nangis putus asa, tapi berlututlah dalam doa. Serahkan lembah itu ke Dia. Dan yang terakhir, yuk kita pegang erat-erat tujuan di balik semua ini. Perjalanan melewati lembah yang gelap itu bukan tanpa tujuan loh. Selalu ada maksud ilahi di baliknya. Pegang prinsip ini baik-baik ya. Lembah kesedihan dan penderitaan itu bukan tujuan akhir kita. Itu cuma tempat singgah, sebuah transisi, sebuah jalan yang membawa kita dari kondisi sekarang menuju pribadi yang Tuhan mau kita jadi. Jadi, lembah Kidron apapun yang lagi Anda hadapi sekarang, pegang harapan ini. Daud diselamatkan, Yesus dimuliakan, dan Anda pun akan dikuatkan waktu melewatinya. Karena Tuhan gak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Dia selalu pakai itu buat menuntun kita ke bukit kemenangannya.